Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi dimanapun Anda berada. Senang bisa bertemu kembali meskipun kita tidak bisa secara tatap muka langsung. Tapi pada kesempatan ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami masih diberi umur panjang. Hingga saat ini kami masih bisa bersama-sama bersekutu dalam persekutuan wanita surgawi. Bapa, berkati apa yang akan kami bahas, kami pelajari, biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan membuat kami semakin indah di hadapan-Mu sebagai wanita-wanita surgawi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada satu kata yang mungkin masih asing untuk kita. Kata itu adalah altruisme. Altruisme itu adalah satu paham atau satu sifat di mana seseorang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Ini merupakan sikap yang ada pada manusia yang bersifat naluri dan merupakan dorongan untuk berbuat baik kepada orang lain. Selfless. Altruisme merupakan lawan kata dari egois atau pementingan diri sendiri atau selfish. Nah, kita mau baca Yakobus 3 ayat 14-16. Yakobus 3 ayat 14-16 berkata seperti ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ibu-ibu, Alkitab jelas memperingatkan kepada kita bahwa akar daripada segala kekacauan dan perbuatan jahat adalah iri hati yang bergandengan tangan dengan mementingkan diri sendiri. Jadi, di mana ada iri hati, di situ kita akan temukan pementingan diri sendiri. Dan kedua hal ini merupakan akar dari kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Manusia memang pada dasarnya selfish. Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Kita self-serving. Apapun yang kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri. Dan itu adalah sifat dosa. Sifat dosa adalah selfish. Nah, Alkitab sudah memperingatkan kita, tadi kita baca bahwa akar daripada kekacauan dan perbuatan jahat adalah selfishness. Kalau kita selfish, kita pasti tidak selfless. Karena itu berlawanan. Nah, pada kesempatan ini, kita mau mencoba, kita mau berusaha dengan sepenuh-penuhnya. Kita harus bergeser dari sikap hanya mementingkan diri sendiri, menjadi sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dari selfish kita bergeser kepada selfless, ya. Nah, ibu-ibu, sebagian besar dari pendengar pernah punya anak, ya. Atau paling tidak mungkin punya keponakan atau punya adik, ya. Nah, ketika seorang bayi dilahirkan, dia sepenuhnya selfish. Awalnya seorang bayi yang baru dilahirkan, dia hanya memikirkan diri sendiri. Ini bayi banget, baru dilahirin. Dia nggak punya kemampuan untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dia belum bisa. Secara ilmu kedokteran dan ilmu psikologi sudah disurvei, sudah diteliti bahwa dari bayi sampai umur 2 tahun kira-kira, seorang anak itu dunianya hanya dirinya sendiri. Maka ketika ibu-ibu perhatikan, ketika kita main petak umpet dengan seorang anak, ya, yang masih bayi gitu, kita main ciluk bak seperti itu, lalu kita menunduk atau kita ke belakang tembok, dia nggak ngerti kita ada di mana, karena dia nggak ngerti apa itu sembunyi. Karena bagi bayi,
Dia hanya mengerti atau dia hanya punya dunia apa yang dia lihat di depan mata dia. Lebih dari itu dia belum bisa. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan keseharian kita pun, sebagai bayi rohani, sebagai Kristen yang baru, yang masih anak-anak, nah kita masih kadang masih sering kali kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya ketika Yesus khotbah di bukit, Yesus mencoba mengajarkan kepada kita untuk bergeser dari kehidupan yang hanya mementingkan, memikirkan diri sendiri, menuju kehidupan yang mampu dan untuk mementingkan dan memikirkan kepentingan orang lain. Kita baca di Lukas 6 ya, Lukas 6 ayat 31 sampai 35. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kita semua nih ibu-ibu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di ayat 32 tadi Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Yesus sedang bicara soal sifat kekanak-kanakan yang dimiliki oleh orang-orang yang mendengarkan dia. Yang masih seperti bayi, yang masih seperti anak berusia bulanan dan sampai 2 tahun. Karena mereka belum ngerti, belum mampu untuk mengerti kebutuhan orang lain. Mereka hanya bisa mengasihi orang yang baik sama dia, yang mengasihi dia. Nah, di ayat 35 Tuhan juga katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Hanya orang yang dewasa yang mampu melakukan ini. Nah, sekarang kita baca di Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum dunia. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ibu-ibu, dari pertumbuhan seorang anak di umur 1-2 tadi sampai anak umur 7-8 tahun, dia sudah bisa membedakan mana yang namanya teman, mana yang namanya musuh. Mana orang yang sayang dia, mana orang yang gak suka dia, yang benci dia, yang jahat sama dia. Sehingga dia bukan hanya mengasihi orang yang baik sama dia, tapi dia sudah bisa membedakan kalau orang ini saya tidak mau kasihi karena dia membenci saya, karena dia musuh saya. Dia sudah bisa bedakan mana kawan, mana lawan. Dan setidaknya ada sedikit naik di anak-anak umur 7-8 tahun. Dia sudah tidak hanya mementingkan dirinya, dia tidak hanya mencintai dirinya, tapi dia sudah mulai memakai hukum yang dunia ajarkan. Kasihi orang yang menyayangi kamu, kasihi teman-teman kamu, kasihi orang tua kamu karena mereka sayang. Tapi ya benci saja musuhmu, dia jahat sama kamu, dia gak mengasihi kamu. Nah, oleh sebab itu pada saat seseorang kemudian bertumbuh, dia sudah bisa mengasihi dirinya mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya. Dia sudah setidak-tidaknya lebih dewasa. Ya. Dia masih bisa mengasihi sesama tapi terbatas hanya kepada orang-orang yang di kalangan dia, di keluarganya, yang satu suku, yang satu gereja, yang sepaham, yang bisa ngertiin dia. Masih terbatas. Nah, kalau anak-anak kita bisa lihat ya. Bagaimana di usia anak-anak seperti itu, bagaimana ketika mungkin makan bersama di kantin ya. Dia masih mengingat temannya.
mau sediain tempat buat temennya. Nanti dia datang terlambat, saya udah siapin bangku buat dia. Bahkan kalau bisa dia sudah ambilkan makanan, dia sudah siapin makanan. Takut temennya gak kebagian makanan. Nah dia udah gak selfish, dia sudah memikirkan temannya ini. Tapi itu masih kalangan dia sendiri, masih orang-orang yang dia kenal yang memang berbuat baik. Nah, Yesus ingin kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri atau lingkungan yang kita suka atau menyukai kita saja, tapi Yesus ingin kita mampu melihat dari kacamata surga. Dan Yesus mau kita bertumbuh semakin dewasa, semakin selfless. Nah, kalau kita melihat dengan kacamata surga, ya, padahal apalagi kita memang diciptakan serupa segambar dengan dia, maka tidak mungkin kita tidak bisa melihat kepentingan orang lain atau kepentingan musuh dalam hal ini. Dan sebaliknya kalau kita tidak memakai kacamata surga, kita nggak akan mungkin mampu melihat kepentingan orang lain dan kita nggak mungkin bisa mengasihi musuh sebagaimana yang Tuhan mau. Hanya ciptaan yang bernama manusia, yaitu kita inilah yang bisa diajak ikut merasakan orang lain. Kita diajak bisa mendoakan orang lain, bahkan orang yang menyakiti kita. Itu keistimewaan kita sebagai ciptaan yang segambar serupa dengan dia. Nah hari ini saya mau mengajak kita semua ibu-ibu untuk saling menguji ya. Masing-masing mengujilah. Seberapa jauh sih saya sudah meninggalkan sifat kanak-kanak atau sifat anak-anak, meninggalkan kehidupan yang hanya mementingkan diri saya sendiri. Seberapa saya sudah bergeser dari selfish menuju selfless. Lamanya kita menjadi orang Kristen sama sekali bukan jaminan yang menentukan, memastikan bahwa kita sudah berubah atau sudah bergeser. Kalau kita tidak mengambil sikap atau kita tidak melakukan satu perubahan dari cara pandang kehidupan, yaitu memakai kacamata surga ini, maka kita pasti akan semakin terjebak dalam kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Dan dunia mengajarkan kita seperti itu. Saya menangani cukup banyak konseling pernikahan. Dari beberapa orang yang ada konflik dengan pasangannya, saya bisa simpulkan satu hal, mereka tidak dewasa. Mereka masih tidak bersedia atau tidak bergeser dari sifat anak-anak, kanak-kanak menuju anak-anak, menuju dewasa, tidak. Yang mereka katakan selalu, aduh bu, lah saya gimana dong? Siapa yang mikirin nasib saya kalau bukan saya sendiri? Gimana yang ngerti perasaan saya? Masa saya mesti ngalah terus? Masa saya mesti diem terus? Dia udah nyakitin saya dan lain sebagainya, apapun alasannya. Tapi mereka belum berani meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Maka ada banyak konflik dalam kehidupan yang tidak terselesaikan, baik hubungan pernikahan maupun pertemanan. Bukan karena tidak ada solusi ibu-ibu, bukan karena tidak ada jalan keluar, tapi lebih sering karena kita tidak bersedia meninggalkan sifat lama kita, yaitu kekanak-kanakan itu. Dan kita gak mau pakai kacamata surga yang rasanya bikin pusing, yang rasa gak cocok nih, ukurannya gak cocok dengan kita. Sehingga hal baik pun tidak bisa terjadi dalam hidup kita, karena kita gak mau ganti cara pandang kita gak mau berubah. Saya berdoa apa yang kita bahas hari ini, kita dengar, mendorong kita untuk mulai memikirkan bagaimana kita harus bergeser. Meninggalkan pola pikir yang selama ini menjebak kita, selfish. Kita mulai melakukan kebenaran, kita bergeser sehingga kita mampu memandang sesama dengan kacamata surga. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandangnya Tuhan. Ibu-ibu, tanpa kita bergeser, tanpa kita berubah, hidup kita akan tetap sama, bahkan semakin buruk, semakin tenggelam. Jadi kalau akar permasalahan daripada masalah yang ada itu karena kita masih selfishness, maka tanpa kita berurusan dengan akarnya, kita gak bisa menikmati buah.
Galatia 5 tadi tidak akan berdampak dalam kehidupan kita, tidak akan terjadi, nggak akan ada buah-buah roh dalam hidup kita kalau kita masih selfish. Ya, ibarat pohon mangga, kita nggak bisa mengharapkan pohon itu berbuah mangga yang manis kalau kita tidak mau urusan dengan akarnya. Kita nggak pupuk, kita nggak sirami. You cannot change the fruit without changing the root. Ada pepatah mengatakan itu, kita nggak bisa mengubah buah dari asam menjadi manis kalau kita nggak mau berurusan dengan si akarnya. Nah, termasuk hidup kita juga. Ada banyak akar permasalahan dalam kehidupan kita dan semuanya dimulai dari kacamata kita yang salah. Selfish kita ini. Kita belum mengganti dengan kacamata surga. Bukannya kita nggak punya uang untuk beli kacamata surga, bukan. Sudah diberikan sama Tuhan. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Ya mungkin beberapa ibu yang menggunakan kacamata seperti saya ngerti kalau ganti kacamata baru kadang kita mesti adjust ya. Ada rasa nggak enak. Saya dianjurkan pakai yang progresif. Saya udah coba pusing banget. Nggak bisa dok, nggak bisa. Please saya mending pakai 2 kacamata. Satu baca, satu lihat jauh daripada pakai progresif. Dokter katakan just try for 1 month. Saya disuruh coba sebulan. Saya seminggu udah nyerah. Karena udah pusing banget. Lah saya lagi coba lagi. Sayang udah beli gitu. Kita pun begitu ya. Kacamata surga mungkin nggak langsung bisa cocok. Karena melukai. Karena kita harus tinggalin selfish ini yang udah biasa melekat nih. Udah jadi kedagingan kita selfish itu. Tapi kita ngerti, kita tahu ini nggak boleh. Tapi kita kok susah ya ninggalinnya. Pusing. Mungkin pakai mual. Jalani, coba terus. Ya. Jadi rahasianya kalau kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yuk. Salah satu yang hari ini menjadi konsentrasi kita, tinggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Bertumbuhlah, jadilah dewasa, gunakan kacamata surga. Sehingga ketika kita bisa meninggalkan iri hati kita, meninggalkan selfishness, maka akan banyak kekacauan dalam kehidupan kita yang bisa kita selesaikan. Seorang dokter psikolog, Robinson Dreyer namanya, dari Amerika, dia berkata, salah satu cara untuk mendewasakan anak-anak kita adalah dengan mengajarkan kepada mereka untuk meninggalkan posisi mereka, ikut merasakan orang lain dan berdiri di posisi orang lain, sehingga mereka bisa merasakan apa yang orang lain lakukan. Kita mau didik anak-anak kita supaya tidak egois. Ya kan? Kita mau supaya dia bisa berbagi dengan temannya. Ketika kita memberikan makanan, kita mau dia juga ayo sharing dong sama teman, ayo bagi, ayo kita buka. Kita mau ajarin dia seperti itu. Nah caranya apa? Kita mari tarik dia untuk bisa merasakan apa yang teman kamu rasakan. Coba yuk. Kamu mesti inget deh, dia tuh lapar loh. Kamu kan punya 2, ayo bagilah sama dia. Kita ajarkan seperti itu. Nah, itu yang Tuhan mau hari ini juga kita belajar. Jangan selfish, tapi harus selfless. Kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi kita berpusat pada kehendak Tuhan. Di mana Tuhan sudah nyatakan, kasihi sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jangan membenci musuhmu, kasihi mereka, doakan mereka. Ya, itu yang Tuhan mau. Kita memperhatikan kehidupan orang lain, sehingga kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam buat kehidupan orang lain. Kita menjadi pelangi indah buat langit hidup orang lain. Nah, coba mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita masih anak-anak? Apa masih selfish? Dengan jujur, mari kita coba menjawab pertanyaan yang kita perkarakan dengan diri kita ini. Apakah saya masih sulit mengalah? Apakah saya masih sulit untuk mengaku salah? Apakah saya ada rasa nggak rela atau merasa rugi ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain? Terutama kepada mereka yang tidak saya kenal atau yang tidak suka pada saya. Dan coba kita juga pertanyakan,
Apakah saya masih sulit menerima kritikan atau masukan dari orang lain? Terutama dari orang yang lebih lemah dari kita atau derajatnya lebih rendah dari kita. Nah, kalau dalam pertanyaan 3 pertanyaan itu kita masih jawab ya. Nah, itu berarti kita masih cenderung untuk selfish. Kita masih cenderung untuk mementingkan diri kita sendiri. Harusnya ketiga pertanyaan itu dengan tegas kita bisa katakan tidak. Apakah saya masih sulit mengalah? Apakah saya sulit mengaku salah? Oh tidak. Saya terbuka terhadap kritik, terhadap masukan yang membangun tentu. Apakah saya merasa rugi ketika memberikan sesuatu kepada orang lain? Terutama kepada orang yang kita nggak kenal atau yang kita tahu dia nggak suka sama kita? Oh tidak. Saya bahkan tidak lagi memikirkan kepada siapa saya memberi. Kalau Tuhan komandokan untuk memberi, saya memberi. Dan yang saya beri adalah yang terbaik. Bukan sisa, bukan remah-remah lagi, tapi yang terbaik yang saya punya. Yang bisa saya berikan. Apakah saya masih marah, kecewa, bahkan jadi benci terhadap orang yang mengkritik saya? Yang memberi masukan kepada saya? Apalagi yang memberi masukan mungkin cuma orang-orang yang kita anggap, kita pandang lebih rendah secara pendidikan, secara ekonomi, secara sosial. Secara mungkin derajat kekeluargaan juga ini cuma keponakan, cuma cucu malah mungkin gitu. Apa sih mereka belum ngerti kehidupan? Saya udah umur sekian, udah menikmati atau menjalani asam garam kehidupan. Mereka masih kecil, sok-sokan ngasih masukan. Apakah kita masih tersinggung? Tapi kalau kita bisa katakan tidak, saya siap untuk dikritik, untuk diberikan masukan, sehingga saya menjadi lebih baik, sehingga saya menjadi lebih sempurna, saya bisa hidup saya bisa jadi lebih berkat buat orang lain. Ayo kritik saya. Nah, itu menandakan kita sudah bergeser ke selfless. Tapi kalau kita masih menjawab ya atau masih ragu, kita masih perlu bebenah diri. Jangan takut, kita masih punya waktu. Ya, kita masih punya kesempatan untuk bebenah diri. Ingat, kedewasaan kita dalam mengambil keputusan akan mempengaruhi kehidupan kita. Bukan hanya hari ini, tapi juga kekekalan kita. I hope you are blessed. Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita mau berubah dari selfish menuju selfless. Agar dalam segala hal yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada kesempatan ini. Kami mengaku dengan jujur bahwa kami masih seringkali memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri saja atau keluarga inti kami atau kelompok kami saja. Kami merasa tidak rela, tidak nyaman ketika kami harus berbagi dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kami kenal, apalagi orang yang menyakiti kami. Tapi hari ini kami mendengar firman-Mu dan bukan hanya kami dengar, tapi sungguh kami mau berubah Bapa. Sehingga kami bukan hanya menjadi anggota wanita surgawi, tapi sungguh-sungguh kami berkarakter wanita surgawi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.